Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Tetap semangat untuk belajar kan? Setelah kita beberapa hari kemarin libur, Ibu percaya anak-anak sekarang semakin semangat setelah menikmati lebaran dan liburan bersama. Meskipun di rumah aja, tetapi anak-anak harus tetap semangat dan ceria karena kita bersama dengan keluarga kita. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang anggota keluargaku. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan pelajaran kedua kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan agar segala proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari anak-anak silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang sungguh baik, terima kasih karena saya diberi keluarga, kakak, dan adik. Berkatilah kami agar saling mencintai, hidup rukun dan damai. Tuhan, bimbinglah kami agar hari ini aku dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, anggota keluarga itu merupakan anugerah Tuhan. Bergembira bersama keluarga seperti pada gambar di bawah ini, itu berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup bersama anggota keluarga sangatlah menyenangkan, biarpun kadangkala ada salah paham dan perselisihan yang terjadi. Tetapi hal-hal semacam itu justru membuat persaudaraan menjadi lebih indah dan harmonis. Kasih di antara anggota keluarga akan menghapus masalah yang terjadi. Anggota keluarga yang merupakan anugerah Allah mengajak kita bergembira bersama dan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, jika kita bertengkar, saling mengejek dan bermusuhan dengan anggota keluarga, berarti kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Nih, seperti gambar di samping ini. Wah, sangat tidak baik ya anak-anak. Nih, ini adalah contoh keluarga yang sangatlah harmonis ya. Seorang ayah, seorang ibu, ada kakak dan adik berkumpul bersama, belajar bersama. Nah, anak-anak, cinta kasih antara anggota keluarga yang merupakan cinta kasih Tuhan yang nyata untuk kita rasakan. Allah mencintai kita lewat anggota keluarga, yaitu bisa melalui kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, abang, ataupun adik. Sekarang ibu mau tanya, sudahkah anak-anak mencintai anggota keluarga? Nih, ini adalah salah satu contoh yang sering kita lakukan bersama keluarga kita ketika kita berada di rumah, yaitu makan bersama dengan anggota keluarga. Lalu ketika di rumah pun kita bersama dengan anggota keluarga kita saling bekerja sama untuk membersihkan rumah. Karena jika kita dapat bekerja sama,
maka segala sesuatu pekerjaan di rumah dapat terselesaikan dengan cepat. Lalu, anak-anak, apakah pernah doa bersama anggota keluarga? Pasti pernah dong. Ibu percaya bahwa anak-anak sering melakukan doa bersama dengan orang tua, kakak, dan adik ketika di rumah. Lalu, kakak dan adik bekerja sama membereskan barang. Ini sebagai wujud gambaran bahwa kita begitu mencintai saudara-saudara kita. Lalu ada kakak membantu adik belajar. Nah, pasti anak-anak pernah nih ya belajar bersama adiknya maupun bersama dengan kakaknya ataupun juga belajar bersama mama dan papa. Kegiatan-kegiatan yang tergambar pada gambar-gambar yang Ibu ceritakan tadi ini adalah contoh kasih sayang dalam keluarga. Baik ayah, ibu, kakak, adik, abang yang saling menyayangi. Nah, anak-anak tahu tidak sih apa peran seorang ayah dan ibu bagi kita? Mari kita baca bersama-sama. Peran ayah bagi kita, bagi keluarga. Ayah bekerja mencari nafkah, mencari uang untuk kebutuhan hidup kita bersama sehari-hari, untuk beli keperluan anak-anak, keperluan sekolah, lalu untuk beli susu, beli jajan, beli makanan. Lalu yang kedua, ayah selain bekerja mencari nafkah, juga mendidik dan mengantar ke sekolah. Nah, ketika sebelum ada COVID, pasti ketika anak-anak berangkat sekolah, pernah dong diantar oleh ayah ke sekolah. Kemudian, seorang ayah adalah pelindung keluarga dari segala mara bahaya. Kita percaya bahwa ayah kita adalah kekuatan kita, pelindung kita. Kemudian ayah kita juga sering menemani kita saat bermain, belajar, dan lain sebagainya. Anak-anak pasti pernah merasakan hal itu. Nah, sekarang kita lihat seorang ibu yang melahirkan kita. Selain melahirkan kita, ibu juga merawat kita. Ibu juga memasak dan menyiapkan makanan setiap hari untuk kita. Pagi, siang, maupun malam. Selain itu, ibu juga dengan setia membimbing kita saat belajar di rumah. Seperti sekarang ini, anak-anak pasti belajar bersama mama, papa, ayah, atau ibu di rumah kan. Nah, ini adalah wujud peran dan cinta kasih orang tua kita kepada diri kita. Nah, sekarang agar kita semakin tahu dan memahami arti anggota keluarga kita, mari kita dengarkan bacaan teks kitab suci Kejadian bab 43 ayat 1 sampai 45 dan dilanjutkan ayat 28. Pada kitab ini memperlihatkan kepada kita situasi serupa. Dalam kitab ini menceritakan tokoh Yakub yang mempunyai 12 orang anak. Salah satu anaknya yang bernama Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Dalam penderitaannya, Yusuf ditempa menjadi orang yang bijaksana dan percaya kepada Allah, sehingga Yusuf dilantik menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Yusuf tidak pernah dendam dengan saudara-saudaranya, meskipun sebelumnya dia pernah dijual oleh kakak-kakaknya. Ia menerima mereka pada saat mereka membutuhkan pertolongannya.
Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan akhirnya mereka mengenalnya kembali. Anggota keluarga, baik orang tua dan saudara, merupakan karunia Allah dan tempat untuk mengungkapkan segala kegembiraan dan kesedihan seperti yang dialami Yusuf dan saudaranya. Nah, ini merupakan inti dari teks kitab suci Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 45 yang menggambarkan bahwa kita diajak untuk menyadari akan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari, hidup bersama anggota keluarga dan menemukan kebahagiaan serta cinta kasih antar anggota keluarga yang merupakan cinta Allah yang hadir secara nyata dalam diri kita. Anak-anak, berdasarkan gambar di samping, berapakah jumlah anak Yakub? Ayo, mari kita lihat bersama-sama. Ya, betul, ada 12. Nah, ini adalah nama-nama dari anak Bapak Yakub. Anak yang pertama bernama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Dan, keenam Naftali, ketujuh Gad, 8 Asyer, ke-9 Isakhar, ke-10 Zebulon, ke-11 Yusuf, yang merupakan anak dari Bapak Yakub yang begitu bijaksana dan sangat mencintai anggota keluarganya. Dan yang ke-12 Benyamin. Baik, apa sih yang dapat kita teladani dari Yusuf, anak-anak? Nah, tadi Ibu sempat menjelaskan dalam kitab Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 45 yang dapat kita ambil sebuah nilai akan sikap Yusuf. Yusuf yang dulu pernah dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak pernah dendam. Ia tetap mencintai dan menerima saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya pernah berbuat buruk terhadap Yusuf, namun Yusuf tetap memperlakukan saudara-saudaranya seperti keluarga yang begitu ia cintai. Nah, ini adalah poin-poin yang dapat kita teladani dari Yusuf ya anak-anak. Yang pertama, Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Kedua, Yusuf sangat menyayangi saudara-saudaranya. Ketiga, Yusuf mengampuni saudaranya. Nah, anak-anak, bagaimana perbuatan baik yang harus kita lakukan terhadap anggota keluarga? Perbuatan baik terhadap anggota keluarga. Sebagai contoh, berbicara sopan ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dari diri kita. Kemudian contoh perbuatan baik yang lain yang dapat kita lakukan terhadap anggota keluarga kita adalah saling menghormati, mengampuni, memaafkan, menghargai, dan saling menolong. Cara mengasihi orang tua dalam keluarga adalah melaksanakan tugas dengan baik, kemudian saling menghargai, hidup dengan rukun, mendoakan orang tua kita agar selalu sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu diberi kelancaran dalam mencari nafkah. Nah, kita sudah bersama-sama belajar mengenai anggota keluarga kita. Yang pertama tadi, bahwa kita
diajak untuk selalu meyakini bahwa anggota keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita cintai, harus kita hargai, dan harus kita hormati. Lalu yang kedua, kita dapat belajar dari kisah Yusuf yang merupakan sosok luar biasa. Ia begitu bijaksana, tidak pendendam meskipun ia pernah disakiti oleh saudara-saudaranya. Kemudian kita juga diajak untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap anggota keluarga kita. Banyak sekali ya tadi contoh perbuatan baik yang dapat kita berikan, dapat kita lakukan kepada anggota keluarga kita. Nah, sekarang untuk tugas pokoknya, Ibu Febri minta kepada anak-anak untuk membuat doa bagi anggota keluarganya agar saling mencintai dan saling menolong. Jadi silahkan anak-anak membuat doa untuk keluarganya, doa yang ditunjukkan untuk anggota keluarganya agar dapat saling mencintai dan saling menolong. Kemudian setelah membuat doa, silahkan anak-anak buatlah video berdoa, kemudian kirimkan ke Google Classroom sesuai kelas masing-masingnya. Jadi tugasnya adalah anak-anak silahkan membuat video doa untuk anggota keluarganya. Lalu kemudian videonya dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Halo anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Febri mau mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu sebagai tanda bahwa kita begitu mencintai anggota keluarga kita. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Jangan lupa selalu sayangin semua anggota keluarga kalian. Terima kasih.